Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah media entrepreneurship ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada perkuliahan hari ini adalah lanjutan dari perkuliahan sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang apa definisi, kemudian manfaat, strike, kekuatan ya, kemudian weakness atau kelemahan dari wirausaha itu seperti apa, sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan media entrepreneurship. Nah, mengenai sejarah dan perkembangan ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya perkembangan teknologi yang ada di dunia ya, dari masa ke masa. Dari sejarah itu kita akan mengetahui bagaimana runtutan, kemudian mengapa hari ini di negara kita, di Indonesia, boleh jadi masih agaknya tertinggal ya dibanding dengan perkembangan teknologi yang ada di belahan dunia lain, atau di lingkungan negara kita sendiri, di ASEAN ya, di Asia Tenggara. Nah, tentu sebagai negara dengan populasi yang sangat besar, yaitu 273 juta jiwa, Indonesia ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam hal bisnis berbasis teknologi. Nah, beberapa penelitian McKinsey Global Institute misalnya itu telah merilis mengenai potensi ekonomi di Indonesia di masa mendatang. Dia mengatakan bahwa ke depan di tahun 2030 ya, memperkirakan akan ada kenaikan jumlah konsumen kelas menengah di tahun 2030. Jadi hari ini masyarakat milenial atau generasi Z ya, yang masih usia belia di usia 18, 19 atau 20 sampai 24 atau 25, dia akan mencapai usia matang ketika di kurang lebih ya tahun 2030, di mana di usia tersebut diramalkan atau diprediksi akan ada peningkatan konsumen, jumlah konsumen khususnya menengah ke atas, karena generasi milenial atau generasi Z ini, mereka adalah orang-orang yang fasih terhadap teknologi. Mereka atau kalian lah ya, kalian merupakan orang-orang yang fasih di bidang teknologi, akrab sekali dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Boleh jadi yang dicari, yang dipegang, yang dilihat adalah teknologi, minimal handphone ya. Bangun tidur lihat jam berapa ini ya, lihat HP, kemudian mau tidur, pengantar tidurnya lihat dengarkan musik misalnya, atau lihat beberapa video menarik apa misalnya. Itu sangat akrab sekali dengan teknologi, sehingga ramalan McKinsey ini melihat bahwa masa depan di Indonesia ini nanti adalah masa depan teknologi yang bagus, karena masyarakatnya sudah terlihat sejak dini. Nah, dengan kenaikan hingga 90 juta jiwa yang awalnya 273 ya, itu akan ada kenaikan pendapatan per kapita ya, atau pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi sebesar 80% ya di bidang teknologi. Sehingga diramalkan 2030 itu Indonesia sudah segala sesuatunya, segala aktivitasnya tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan pada tahun itu efektivitas kerja itu sudah tidak lagi mengandalkan tenaga manusia, tapi orang sudah mulai menggunakan kemudahan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, tentu potensi ekonomi yang besar tersebut tentunya memberikan peluang positif bagi perkembangan bisnis teknologi di Indonesia. Nah, kita next ya. Oke, terkait dengan teknologi ya, kita harus tahu bagaimana definisi ya dari teknologi itu sendiri. Yang pertama, satu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis berupa ilmu pengetahuan terapan. Jadi teknologi artinya menerapkan ilmu pengetahuan secara aplikatif di kehidupan masyarakat. Jadi teknologi itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan ya yang berusaha dikembangkan menjadi media fisik sehingga bisa dipegang, bisa disentuh dan sangat membantu di kehidupan kita keseharian. Jadi teknologi itu ya pengetahuan terapan. Kemudian poin yang kedua yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi dengan teknologi kita akan lebih nyaman dalam menjalani kehidupan. Kita tidak perlu lagi pergi ke pasar jauh, panas, terik. Toh di sana juga masih muter-muter ya, capek ya mencari satu toko ke toko yang lain, harus jalan, harus nenteng barang bawaan. Kemudian kalau yang dibeli agak banyak, nah itu repot bawa pulangnya. Sekarang enggak. Jadi orang dibuat senyaman mungkin dengan teknologi. Nyaman karena tidak perlu lagi datang ke tempat tertentu, tidak perlu lagi datang ke toko, datang ke pasar lah ya dalam hal ini. Dia cukup atau kita cukup dengan bawa HP, handphone, kemudian membuka marketplace, bisa Lazada, bisa Shopee, bisa Tokopedia, dan menemukan barang-barang yang kita butuhkan dalam sehari. Apakah ada orang yang jualan sayuran di online shop? Oh ternyata ada. Buah-buahan pun juga ada, tanaman ada. Apa yang tidak ada ya, semuanya ada. Jadi semua kebutuhan manusia itu hari ini sudah di online kan semuanya, jadi mudah kalau mau. Nah itulah ya, jadi sarana untuk membuat manusia itu nyaman atau memberikan kelangsungan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, sebenarnya itu akan memudahkan seseorang untuk melakukan pengecekan kesehatan. Kemudian harapan hidup orang itu menjadi meningkat karena melihat mudahnya dalam menjalani kehidupan, sehingga kelangsungan hidup itu pun juga akan terus meningkat dengan adanya teknologi. Pekerjaan-pekerjaan berat yang dulu harus dilakukan oleh manusia hari ini sudah bisa atau mulai dicarikan solusi yang mengerjakan biarlah teknologi ya, sehingga
ini mengurangi beban kerja dari manusia itu sendiri sesungguhnya. Nah, kemudian teknologi diartikan pula sebagai scientific knowledge used in practical ways in industry. Jadi pengetahuan ilmiah yang sering digunakan secara praktis di dunia industri. Jadi teknologi itu dia tidak bisa lepas dari industri produksi ya, dalam rangka memutarkan perekonomian. Ini tidak bisa lepas dari teknologi, sehingga beberapa perusahaan mencari atau hari ini membuat satu terobosan bagaimana nih agar tetap bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Kalau kita lihat perkembangan hari ini ya, orang sudah mulai nih misalnya bergeser dari uang fisik menjadi uang digital, dompet fisik menjadi e-wallet ya. Ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay, kemudian beberapa mata uang digital lainnya. Nah, ini sangat berpengaruh pada perbankan ya. Kita lihat beberapa bank-bank digital ini muncul sedemikian rupa cepat dan memberikan kenyamanan kemudahan. Nah, ini bagi dunia perbankan yang ada di Indonesia, mereka harus melakukan terobosan pula. Wah, ini kalau terus bertahan di era konvensional, orang harus datang ke teller untuk transfer, untuk ngirim uang, untuk keperluan keuangan. Orang kalau mau nabung harus datang ke teller. Oh, ini tidak bisa terus-menerus dipertahankan ya. Nah, bank juga melakukan penyesuaian, misalnya dengan membuat dengan kerjasama dengan beberapa vintage ya, dengan beberapa teknologi keuangan digital, sehingga untuk top up misalnya, kalau kita top up GoPay itu bisa langsung menggunakan akun bank kita. Kemudian mereka juga melakukan inovasi-inovasi. Kalau dulu harus ke teller, sekarang enggak, cukup pakai mesin ATM kita bisa menabung, karena ada itu ya, mesin yang memang bisa menerima uang yang kita masukkan. Jadi tidak hanya memberi tapi juga bisa menerima. Nah, dan banyak ya, untuk ATM misalnya sudah cardless ya, jadi sudah tidak pakai kartu pun juga bisa, kita hanya memasukkan kode-kode yang dibutuhkan, identitas ATM kita, dan nanti kita akan mendapatkan ini kode dari bank untuk menggunakan ATM tanpa kartu. Jadi kembali bahwa scientific knowledge used in practical ways in industry ini menggambarkan teknologi sangat akrab dengan industri. Apapun industri yang kita jalankan, sudah sebuah keniscayaan bahwa kita harus memikirkan ke depan itu bagaimana. Karena seperti penelitian tadi ya, bahwa 2030 akan ada peningkatan jumlah pengguna masyarakat masyarakat teknologi 90% ya. 90 juta jiwa. Nah, ini harus disadari betul dan ditangkap sebagai sebuah peluang ya, tantangan dan peluang. Dari 3 definisi itu kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi merupakan satu pengetahuan atau metode ilmiah yang dapat diaplikasikan atau diterapkan untuk tujuan praktis yang lebih efisien dan berkualitas. Nah,
ya. Jadi tidak perlu menghabiskan tenaga, waktu, pikiran. Jadi lebih efisien dan lebih bagus, lebih berkualitas, ya, lebih efektif. Kalau beli baju, ya, kita pergi ke toko atau ke pasar memilih baju itu kan belum tentu mendapatkan baju yang sesuai dengan keinginan kita, mulai dari bahannya, mulai dari bentuknya, modelnya, ukurannya. Tapi kalau kita hanya buka marketplace dengan memilih toko-toko yang memang sudah terverifikasi bahwa toko itu adalah toko yang dapat dipercaya, misalnya star seller ya kalau di seperti itu. Nah, itu tidak perlu susah karena di setiap barangnya sudah ada deskripsinya. Tinggal kita baca nih, bahannya terbuat dari apa, ukurannya berapa senti, kemudian modelnya tinggal kita slide ya, geser pakai jempol, mudah. Wah, itu artinya meningkatkan kualitas. Jadi kalau orang Jawa itu menghindari keblondok. Jadi beli barang yang tidak sesuai. Tapi kalau pakai teknologi yaitu meminimalisir terjadinya hal-hal yang seperti itu. Meskipun ada orang yang salah beli ya ketika di online, nah itu kurang jeli ya persoalannya. Boleh jadi kita kurang jeli dalam menentukan barang, dalam memilih barang yang kita inginkan. Ini bisa ada solusi ya, bukan berarti mandek ya. Oke, itu terkait dengan definisi ya. Kita next. Kemudian entrepreneur ya. Entrepreneur ini bagaimana yang kemarin kita bahas, kita singgung sebentar bahwa definisi entrepreneur bisa kita lihat. Yang pertama adalah the activity of making money by starting or running business, especially when this involves taking financial risk. Jadi aktivitas untuk menghasilkan uang ya dengan memulai atau menjalankan bisnis. Khususnya ini kalau yang berkaitan dengan mengambil resiko keuangan. Jadi kemampuan atau keberanian untuk mengambil resiko dan menciptakan sesuatu yang baru. Itu orang yang berwirausaha. Kenapa beresiko? Iya, usaha itu pasti beresiko. Beresiko gagal, beresiko tidak maksimal, bahkan beresiko ini ya bisa gulung tikar kalau perencanaannya tidak matang ya, persiapannya kurang. Nah, itu penuh dengan resiko. Kalau pegawai, kalau kalian mau tidak beresiko ya jadi pegawai, itu tidak beresiko. Karena tinggal menjalankan aturan main yang telah disepakati. Berangkat jam 7, pulang jam 3. Berangkat jam 8, pulang jam 4. 8 jam dalam satu hari. Kalau di pabrik industri bisa ada shift ya, 3 shift pagi, siang, malam, tanpa resiko, tanda kutip ya, tanpa resiko. Meski sebenarnya pun juga ada resiko, tapi resiko pegawai itu lebih kecil dibanding resiko seorang entrepreneur ya, karena entrepreneur itu mereka memikirkan keberlangsungan wirausaha mereka sepanjang hari. Jadi kalau orang berani mengambil resiko, nah tentu
ribetnya pun juga sebesar resiko yang dia tanggung. Nah, sesuai gitu ya. Manajemen resiko. Nah, itu kalau teman-teman dari MD ya, ada mata pelajaran tentang itu. Nah, bagi Ciputra ini yang salah satu orang terkaya di Indonesia ya, mengatakan bahwa kecakapan dalam mengubah kotoran atau rongsokan menjadi emas gitu ya. Ini metafor ya. Jadi seorang entrepreneur itu sebenarnya wirausaha itu tidak perlu muluk-muluk ya. Jadi tidak mengharuskan orang untuk membuat sebuah ide yang luar biasa, yang di luar pikiran orang, out of the box misalnya. Tidak selalu begitu. Tapi seorang entrepreneur itu dia yang mampu memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya. Apa lingkungan kalian? Misalnya potensi yang ada di lingkungan kampus. Apa? Oh, kampus ini ternyata menyediakan wifi gratis nih 24 jam. Oh, itu bisa dilihat sebagai potensi di kos. Apa ya kalau saya di kos ini? Oh, di kos ini mesin setiap hari butuh makan, setiap hari butuh mencuci pakaian, setiap hari butuh macam-macam. Nah, itu bisa ditangkap sebagai sebuah peluang. Potensi di Ngalian, saya bertempat tinggal di Ngalian, taruhlah begitu ya. Bisa Ngalian ini masyarakatnya agamis dibanding dengan daerah lain karena dekat dengan kampus UIN Walisongo. Banyak pondok-pondok, banyak sivitas akademik pun juga banyak. Nah, ini adalah sebuah anugerah ya sebenarnya ya, atau potensi yang diberikan kepada masyarakat yang mampu menyadari hal itu dan kemudian bisa memanfaatkannya. Nah, itulah potensi-potensi ya, sehingga tidak perlu membuat konsep yang begitu luar biasa ya sebenarnya. Tapi kalau mau membuat konsep yang bagus, yang di luar nalar orang pada umumnya, ya tidak apa-apa, tidak ada persoalan. Namun bagi Ciputra, dia mengatakan ya seorang entrepreneur itu ya orang yang mengubah hal-hal di sekelilingnya yang terlihat tidak berguna itu bisa bernilai secara finansial. Apa yang kelihatannya tidak berguna itu ya di sekeliling kalian, apakah sampah misalnya, bisa enggak ya sampah itu dimanfaatkan untuk menjadi pemasukan uang misalnya? Oh, ternyata bisa. Bagaimana? Nah, banyak pilihannya. Kemudian pakaian-pakaian bekas, apalagi ya hal-hal yang tidak dipikirkan orang, itu bisa menjadi potensi. Nah, berikutnya ada 3 hal penting dalam wirausaha yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama adalah kreatif ya, jadi kreativitas, daya cipta. Jadi orang itu hari ini hal yang soft skill yang perlu selalu diasah adalah kreativitas salah satunya. Bagaimana orang itu mampu menciptakan sesuatu yang belum ada. Kenapa? Karena semakin banyaknya produk-produk yang hari ini tersedia di pasaran, itu membuat orang harus berpikir produk apa ya yang kira-kira belum ada di pasaran. Nah, inilah yang menuntut orang harus kreatif. Apakah produk itu berupa, kalau makanan ya taste, rasanya itu,
atau kalau pakaian ya desainnya, atau kalau apa banyak ya. Nah, artinya harus tentang kreativitas. Nah, berikutnya yaitu inovasi. Nah, inovasi ini ketika kita sudah kreatif ya, kreatif itu dia akan menemukan titik jenuh pada waktu tertentu, karena akan ada kompetitor ya, dimana kompetitor itu pesaing kita boleh jadi akan lebih kreatif, dia akan meniru apa yang kita lakukan. Nah, itu hal yang biasa, persaingan ya, persaingan dalam hal bisnis ya. Sehingga langkah yang kedua adalah melakukan inovasi. Jadi setelah kita menciptakan satu hal yang baru, jangan lupa kita harus selalu memperbaharuinya, melakukan update skill, melakukan upgrade diri untuk menciptakan, untuk membuat produk kita selalu fresh di masyarakat. Nah, itu terkait inovasi. Dan ketiga adalah upaya mencapai multiplikasi produk atau jasa. Jadi kita bisa menyediakan berbagai macam produk atau jasa dari pikiran-pikiran atau ide-ide kita sendiri. Kalau tidak berhasil di satu bidang ini, kita bisa berpikir dengan cepat, langsung menemukan, oh mungkin saya cocok di bidang yang situ. Nah, ini kemampuan-kemampuan seperti ini juga perlu dipikirkan oleh kita sebagai masyarakat akademis khususnya. Oke. Nah, pengertian media entrepreneurship ya, ini beberapa ini saya kutip dari buku-buku, misalnya dari Nicholas and Armstrong. Dia mengatakan bahwa organisasi, manajemen, dan pengembangan risiko satu bisnis berbasis teknologi. Jadi sebuah bisnisnya harus berkaitan dengan teknologi nih. Kalau berbicara media entrepreneurship, ada pula yang mengatakan ini satu proses penemuan solusi dari satu masalah. Nah, ini lebih luas lagi pemahamannya, bahwa pokoknya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, kita harus mencari solusi yang tepat dengan menggunakan teknologi. Teknologi itu adalah sebuah jawaban atas permasalahan yang ada hari ini. Ada pula yang mengatakan Ono Suparno, ini dari IPB, riset atau penelitian dan komersialisasi. Setelah kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, kalau hasilnya kemudian dikomersilkan atau diuangkan, nah itu adalah bagian dari teknologi atau media entrepreneurship. Itu bagian dari kewirausahaan di bidang teknologi. Amir Sambodo, satu kegiatan mengembangkan bisnis dengan mengandalkan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pokoknya bisnis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pula dari beberapa yang ada kemudian dapat disimpulkan bahwa media entrepreneurship dimaknai sebagai satu kegiatan bisnis dengan pendekatan pemecahan masalah melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bisnis kita itu harus memiliki yang namanya divisi ini ya, pengembangan, apa itu istilahnya, lupa saya, research and development. Jadi ada divisi atau ada orang yang selalu memikirkan bagaimana cara mendevelop ya, mengembangkan bisnis yang ia jalani berbasis riset, berbasis penelitian. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar itu dia akan selalu melakukan riset ya. Tiap tahun itu akan selalu ada rilis perkembangan terbaru semen Gresik misalnya, kemudian apapun ya, perusahaan transportasi, apakah itu kendaraan bermotor atau sepeda motor atau mobil, itu mereka akan selalu melakukan riset. Kira-kira masyarakat Indonesia ini suka dengan model kendaraan yang seperti apa. Nah,
ini menentukan laku dan tidaknya di pasaran. Sehingga ada mobil yang sangat laku, tapi sebaliknya ada mobil yang ternyata tidak diminati oleh masyarakat Indonesia. Ada kendaraan sepeda motor ya yang sangat laku di Indonesia, tapi ada pula yang tidak begitu laku. Ini karena persoalan riset and development ya. Jadi pengetahuan yang didasarkan atas riset ini sangat penting untuk kemajuan atau perkembangan kewirausahaan itu sendiri. Oke, kemudian untuk perkembangan media entrepreneurship atau pengembangan teknologi entrepreneur ya, ini dari beberapa literatur saya kompilasi. Paling tidak ini ada 5 ya, ada 5 tempat yang dapat kita lihat. Yang pertama ada ini Amerika Serikat ya, atau Amerika Serikat dengan kotanya yaitu Silicon Valley. Silicon Valley itu sebagai kiblat teknologi dunia waktu itu ya. Ada Silicon Valley, kemudian ada nomor 2 itu ada India, nomor 3 ada Tiongkok atau Cina ya, dataran Cina. Kemudian kalau kita langsung mengkerucut nanti ke Asia Tenggara, itu ada Singapura, dan terakhir adalah Indonesia ya. Oke, kita akan membahas tentang Silicon Valley. Apa itu ya? Jadi Silicon Valley itu adalah nama atau julukan yang diberikan untuk bagian selatan wilayah Teluk San Francisco. Ini di California di Amerika. Jadi masyarakat di sana itu tidak banyak, populasinya berkisar antara 3,5 juta sampai 4 juta jiwa. Jadi hanya 4 jutaan orang. Namun sepertiga penduduknya itu adalah insinyur dan ahli sains dan teknologi. Jadi di sepertiga penduduknya. Kalau hari ini hampir seluruh penduduknya itu sudah bergelar PhD, jadi doktor semua di Silicon Valley, dan berasal dari kampus-kampus yang memang bagus ya, bukan kampus-kampus yang bagaimana gitu ya, kampus-kampus ternama. Nah, di saat itu di tahun berapa? Tahun 1891. Jadi lama sekali ya, tahun 1891 itu kalau kita lihat Indonesia masih terjajah ya, kita masih repot mengangkat bambu runcing ke penjajah. Nah, tapi di belahan dunia lain itu sudah memikirkan tentang perkembangan teknologi. Nah, di tahun 1891 itu sepertiga penduduk sudah insinyur semua, sudah ahli sains dan teknologi semua. Kemudian hal itu terjadi karena memang di sana ada sinergi antara kampus Universitas Stanford dengan masyarakatnya, dengan negaranya atau dengan pemerintahannya. Nah, sebenarnya faktor utama perkembangan teknologi di sana itu bukan karena bentukan dari pemerintah ya, tapi adalah inisiatif para peneliti di Universitas Stanford. Nah, kita masih ingat ya, mengapa definisi tadi itu sangat erat dengan penelitian, karena memang teknologi itu karena memang wirausaha itu harus didasarkan atas penelitian, seharusnya begitu. Nah, ini orang-orang kampus ini dia terjun ke masyarakat, kemudian banyak menghasilkan riset
dan menjadikan riset tersebut sebagai bisnis komersil. Itu di tahun 1891. Nah, kemudian ini akan terus berkembang dan pada tahun 1930-an di Amerika itu mengalami yang namanya depresi, the Great Depression ya. Kalian silakan nanti baca ini ya, sejarahnya secara detail. Ini banyak ini yang menyampaikan bahwa ada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, sehingga 25% pada awal tahun 1933 itu banyak perusahaan yang tutup dan bangkrut. Jadi kayak kita krisis moneter lah ya di tahun 98 itu ya, terjadi chaos, tapi tidak sampai chaos seperti di kita yang ada penjarahan kayak gitu. Tapi di sana banyak yang jobless ya. Jadi kenapa kita dulu itu jarah ya, jadinya anarki begitu, karena ya tidak semua orang memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang bagus ya. Nah, kondisi waktu itu belum banyak. Nah, di sana tahun 1933 itu kemudian kampus Universitas Stanford itu melakukan kerjasama dengan alumni jurusan teknik elektro. Siapa yang melakukan motivasi tersebut adalah dekan Fakultas Teknik Universitas Stanford, namanya Frederick German ya. Jadi ini kampusnya bisa kita lihat ya, seperti ini. Jadi kampus ini menginisiasi untuk melakukan pertumbuhan ya, menumbuhkan teknologi terapan agar bisa dilakukan komersialisasi. Nah, pimpinannya adalah Frederick German. Nah, ini Great Depression ya. Jobless men keep going, we can take care of our own. Atau ini ada gambar anak kecil ya. Why can't you give my dad a job? Kenapa Anda tidak bisa memberikan ayah saya sebuah pekerjaan? Karena memang banyak orang yang dipecat ya waktu itu, diputus. Nah, kemudian ini Frederick German ini adalah dekan ya, dekan dari Fakultas Teknik Elektro. Dia untuk mengatasi persoalan masyarakat yang waktu itu menjadi jobless ya, tidak punya pekerjaan. Kemudian beliau ini mendukung dua mahasiswanya untuk mendirikan bisnis di dekat kampus mereka, mendanai nih bisnis, mendanai alumni kalau hari inilah ya. Jadi ada alumni, kemudian dilihat oleh kampus ini sepertinya punya potensi yang bagus, kemudian diajak kerjasama. Nah, namanya siapa? William Hewlett dan Dave Packard. Nah, dua mahasiswa teknik elektro ini mulai melakukan riset. Dia membangun dan mendesain komponen elektro. Dari situ mereka mendapatkan modal awal sebesar $1.000 dari profesor-profesor mereka. Nah, bisnis Hewlett Packard ini kemudian sukses ya ternyata. Yang tadinya $1.000, mereka sukses mencetak penjualan hingga $47 miliar. Ini besar sekali. Setelah 6 dekade perusahaan ini berdiri dan kini lebih dikenal sebagai perusahaan komponen perangkat keras dan ya, William Hewlett and Dave Packard ini ya, atau HP. Ini sampai hari ini mungkin beberapa dari kalian pakai ya laptop yang bermerek HP. Ini adalah perkembangan teknologi pada saat itu.
Nah, berkat inisiatif dan dedikasinya dalam mendukung mahasiswa dan alumni-alumni untuk membangun bisnis sendiri, maka Prof. Derman tadi ini dianugerahi atau dikenal sebagai Father of Silicon Valley. Beliau adalah pahlawan ya, pahlawan teknologi. Nah, selain kedua sahabat ini ya, Hewlett dan Packard ini, sebenarnya Prof. Derman juga mendukung banyak ya. Ada William Shockley, dia mendirikan bisnis di bidang elektronika di Sao Paulo. Kemudian di Palo Alto ya. Kemudian ada pula yang mendirikan Shockley Transistor Laboratory tadi itu pada tahun 1956. Nah, banyak sehingga bermunculan berbagai macam ini ya perusahaan-perusahaan baru. Sampai saat ini Silicon Valley itu masih melegenda dan terkenal sebagai penghasil perusahaan-perusahaan berbasis teknologi tinggi. Nah, ini kita bisa lihat ya gambaran yang ada di sini ya. Ini satu wilayah, nah ini kalian bisa bayangkan ya, seandainya ini adalah kabupaten dan kota kalian masing-masing seperti ini, wah maju sekali ya. Kalian berasal dari mana? Misalnya Tegal, misalnya Brebes, Pati, wah itu jadi kota teknologi misalnya. Nah, ini kita bisa lihat ada banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang berada di Silicon Valley. Ada beberapa perusahaan ya, contohnya ada National Semiconductor, dia bergerak di integrated circuit. Kalian tahu Intel misalnya, Intel itu berasal dari Silicon Valley juga. Kemudian Apple Computer itu juga PC. Kemudian ada Sun Microsystem, itu juga sama, mereka di bidang workstation ya, ini juga di Silicon Valley. Kemudian 3D grafik, Oracle juga sama. Search engine, sebagai pelopor search engine dunia itu Yahoo ya. Yahoo ini juga berkembang awalnya dari Silicon Valley. Kalau hari ini kalian barangkali lebih akrab dengan Google ya, tapi awal mula dari adanya search engine itu adalah Yahoo. Nah, perkembangan bisnis berbasis teknologi di Silicon Valley ini sangat pesat dan menarik perhatian kaum imigran untuk mencari pekerjaan di daerah tersebut. Ya, jadi banyak nih tenaga kerja asing yang kemudian ikut kerja di sana karena tertarik nih, ini ada satu kota yang luar biasa perkembangan teknologinya. Siapa yang banyak berada di sana? 2/3 imigran yang bekerja di sana sebagian besar berasal dari Asia. Siapa? Yaitu adalah China dan India. Sehingga nanti di beberapa tahun setelahnya berkembanglah teknologi itu di India dan kemudian Cina ya. Nah, dan perkembangan berikutnya adalah di India ya, itu ada liberalisasi ekonomi tahun 1993. Nah ini India itu juga sama ya, mulai tahun 91 sampai 93 pemerintah menerapkan yang namanya liberalisasi ekonomi. Sebenarnya India ini selalu ada persoalan ya, negara mereka sebelumnya India ini dikenal sebagai negara yang miskin, banyak konflik antar kasta karena ada kasta Brahmana, Ksatria, Sudra. Kemudian perseteruan dengan negara tetangga ya, Pakistan itu juga rame ya waktu itu, belum selesai. Namun semenjak tahun 91 itu karena pemerintah menerapkan liberalisasi ekonomi, industri berbasis teknologi mulai berkembang nih di negara tersebut. Terutama itu bidang informasi dan bioteknologi. Nah, ini adalah gambaran dari bangunan yang ada di India ya.
untuk dari perkembangan teknologi. Nah, dari situ keberhasilan negara India ini sebenarnya tidak bisa lepas dari peran dan kerja keras para insinyur India yang mengaplikasikan hasil riset menjadi bisnis. Sama, mereka mengikuti model yang diterapkan di Silicon Valley. Jadi karena 2/3 tenaga kerja asing yang di Silicon Valley itu sebagian adalah dari India dan dari China, Tiongkok. Ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing, mereka mentransfer nih ilmu yang mereka dapatkan dari belahan dunia lain tadi. Nah, dari situ kemudian pemerintah India ini berhasil mengembangkan teknologi dikarenakan berbagai faktor ya, karena memang ada insinyur tadi yang bekerja dan kembali ke Silicon Valley, dan juga peran dari pemerintah India sendiri yang sudah sadar akan pentingnya perkembangan teknologi untuk pembangunan ekonomi. Nah, dari hal itulah kesuksesan dan kepopuleran India ini sebagai negara industri penghasil perangkat lunak yang sangat disegani. Ini adalah contoh ya betapa berkembangnya teknologi digital di India. Misalnya pemakai internet itu ada 300 juta orang, kemudian mobile subscribe ini juga ada 900 juta orang. Ini 185 million mobile internet user, kemudian pengguna sosial media ini juga 100 juta orang. Kemudian ada smartphone shipment, ini ada penjualan smartphone ya, di tahun 2014 itu bisa tembus 80 juta lebih orang itu beli HP semua itu di tahun 2014. Nah, itu adalah gambaran bahwa Cina sudah masuk di dunia teknologi. Jadi pertumbuhan ekonomi India ya. Jadi pertumbuhan ekonomi India dari industri teknologi ini mengalami perkembangan yang luar biasa dalam waktu kurun hanya 5 tahun sampai tahun 2000 ya. Mereka bisa mencapai 4 miliar US dollar dari ekspor perangkat lunak dan jasa TI saja ya. Nah, ini saya kutip dari diplomatis.com. Ini adalah grafik market size dari industri teknologi dan informasi di India. Ini dari tahun ke tahun selalu naik ini. Dari tahun 2008 sampai 2009 awalnya hanya 66,87 US dollar ya, ini billion ya. Ini terus naik sampai 2019-2020. Nah, ini menggambarkan bahwa industri teknologi itu tidak terpengaruh dengan adanya ini ya, dengan adanya corona ya. Jadi meski corona ini melanda dunia, ini menurut diplomatis.com bahwa market size di India IT industrinya itu tidak terpengaruh, jadi selalu naik, grafiknya selalu naik. Nah, inilah ya pentingnya peran dari teknologi. Nah, kemudian berikutnya adalah China ya, atau Tiongkok ya. Jadi karena ada krisis di tahun 1996, pemerintahan Cina ini mereka mulai mengubah nih arah ekonominya menjadi ekonomi berbasis sains dan teknologi. Awalnya mereka juga sama mengadopsi dan berkiblat pada sistem perekonomian negara-negara di Eropa dan Amerika. Banyaknya insinyur dari negara tersebut sukses merintis dan mengembangkan teknologi itu membuat orang-orang Cina itu mereformasi kebijakannya dan mengandalkan kemampuan kompetisi di bidang sains dan teknologi.
mereka meluncurkan yang namanya Torch program ya. Jadi ini adalah program yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi tinggi, kemudian menyelesaikan proses industrialisasi, kemudian ada promosi dan menyesuaikan komersialisasi, kemudian ada globalisasi teknologi sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Jadi mereka dari tahun 1991 ini grafik sampai 2005 selalu naik ya. Jadi karena pemerintah mengarahkan karena pemerintah ini membuat arah kebijakannya harus ke bidang teknologi. Nah, kita bisa melihat hari ini Cina itu cukup merajai pangsa pasar teknologi ya. Pertama Alibaba ya, miliknya Jack Ma itu dia omsetnya sudah melebihi Amazon ya dan eBay. Dua kali lipatnya. Kalau Amazon dan eBay ini digabung, nah itu aset milik Alibaba. Jadi besar sekali ini perusahaan teknologi dari Cina ini. Kemudian melalui program Torch itu mereka sangat mendukung perkembangan industri teknologi. Mereka juga memberikan suntikan pendanaan bagi UKM serta pembangunan Science and Technology Industrial Park-nya dan inkubator bisnis. Di tahun 2000 saja pemerintahan Cina ini berhasil membuat gebrakan besar ya, dengan ada restrukturisasi sebagian besar ekonomi, semuanya ke arah bisnis berbasis teknologi. Oleh karena itu, pada tahun itu ia berhasil memproduksi 6,72 juta komputer. Kemudian ada 15,5 juta peralatan komunikasi bergerak, yaitu mobile communication aplikasi maksudnya. Kemudian ada 5,88 juta integrated circuit IC. Jadi IC itu satu komponen elektronik yang simple, sederhana, kecil, namun bisa berfungsi sebagai penghantar elektronik yang bagus ya. Jadi agak susah nih ya untuk meniru IC itu. Kalau dia bisa meringkas ya berbagai komponen yang harusnya ada. Oleh karena itu hari ini banyak ya peralatan gadget yang tipis-tipis, misalnya slim ya, handphone itu slim itu karena banyak IC-nya. Beberapa komponen itu sudah digantikan oleh teknologi dari Cina ini, hanya satu titik hitam kalau kalian. Nah, jadi itu kalau IC sudah rusak, sudah jual ya, sudah lempar ganti baru. Mereka berhasil membuat 5,88 juta integrated circuit. Ini tidak bisa ditiru ya kalau di dunia servis itu, kalau rusak itu sudah selesai. Kemudian televisi 39,36 juta TV. Kemudian lemari es juga sama, 12,79 juta lemari es, dan belum termasuk telepon genggam ya, HP merek Cina. HP merek Cina itu sampai enggak tahu ya mereknya ini apa sebenarnya. Saking banyaknya. Sekarang mereka sudah merambah di bidang teknologi robotik ya. Kendaraan juga sama dari Cina. Banyak. Nah, situs ini ya, Alibaba ini juga besar, itu transaksinya itu mengalahkan situs Amazon dan eBay jika digabung. Selain teknologi internet, ada pula teknologi pembayaran digital.
Jadi mereka bayarnya itu pakai e-money, jadi tidak harus pakai uang kertas ya. Mungkin lama-lama uang kertas itu ditinggalkan ya, semua pakai digital semua. Nah, kemudian ada bioteknologi, ada telepon pintar, smartphone ya. Nah, itu adalah Tiongkok ya hari ini. Bahkan hari ini ketika dunia sedang apa ya, ada persoalan perang ya antara mana itu Rusia dan Ukraina, itu Cina dia tampil sebagai negara yang ini ya, negara kuat yang agaknya dia mampu untuk berdiri di kaki sendiri ya, tidak bergantung kepada Amerika misalnya. Oh, itu karena memang perekonomian mereka kuat ya. Jadi Cina itu dulu kan ini ya, hanya Amerika dan Rusia ya yang dilihat oleh dunia tentang perkembangan ekonomi, perkembangan politik. Namun ternyata di belahan Asia diam-diam, Cina ini dia melakukan ini ya, gerakan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonominya sangat cepat, pesat, dan besar, sehingga hari ini hampir tidak ada produk yang tidak dari Cina. Semua produk itu rata-rata made in China gitu ya. Itu gambaran bahwa dunia entrepreneur di Cina itu sangat didukung. Nah, berbicara di Asia Tenggara, kita memiliki tetangga yaitu Singapura. Ini tidak banyak sebenarnya, penduduknya itu hanya 3,5 juta jiwa. Namun perkembangan teknologi, kemudian jumlah wirausahawan di sana itu di atas 8%, kalau nggak salah 8,7 ya persen dari total penduduknya itu adalah entrepreneur semua. Kalau di Indonesia masih di angka 4% nih, 3 ya, masih 3%, jauh ya kita dari sana. Nah, di Singapura ini juga sama, kita bisa melihat ya, di tahun 1991 National Science and Technology Board Singapura ini menyediakan dana inovasi untuk kemajuan teknologi sebesar 1 miliar US dollar. Ini dalam rangka untuk mendorong inisiatif para wirausahawan untuk mengembangkan teknologi di Singapura. Nah, pemerintah itu sudah melakukan komitmen dan terus berlanjut komitmen itu dengan menyediakan anggaran terus besar sampai 16,1 miliar US dollar di bidang riset, inovasi, dan pendirian perusahaan sejak tahun 2011 hingga sekarang ini ya, sehingga memang perkembangan wirausaha di bidang teknologi di Singapura itu sangat pesat ya, sangat besar, karena sebenarnya masyarakat Singapura ini juga terinspirasi ya dengan boomingnya internet pada pertama kali. Mereka langsung tahu nih, ternyata ada kisah-kisah sukses bisnis berbasis teknologi dari Silicon Valley ya, Amerika. Nah, ini kemudian menginspirasi pemerintah Singapura untuk kemudian menumbuhkan ekosistem entrepreneur di bidang teknologi. Grab ya, Grab itu kan berasal dari ini ya, Singapura misalnya. Nah, dampaknya dari adanya dukungan pemerintah ini, tahun 2014 Singapura itu sudah memiliki sekitar 160 perusahaan berbasis teknologi internet ya, yang melayani jutaan penduduknya. Nah, beberapa di antaranya ada e-commerce, kemudian analisis data, pelayanan kesehatan juga sudah menggunakan teknologi online, kemudian di bidang bioteknologi.
Kalau Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia ini juga hari ini sudah mulai merangkak naik ya. Jadi Indonesia ini dengan dukungan pemerintah sudah mulai serius menggarap teknologi ya. Jadi karena teknologi ini aset ya. Apalagi kalau kita lihat data populasi kita itu besar sekali, 273 juta jiwa, termasuk tiga besar apa 5 besar penduduk dengan populasi terbesar di dunia ya, itu Indonesia. Kita sudah mulai ada bukalapak.com, ada blibli.com, belanja, Elvania, evoucher.co.id, ada Gojek misalnya. Jadi di Indonesia ini awalnya perkembangan teknologi atau penciptaan teknologi ini dimotori oleh LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mereka melakukan berbagai produk telah diciptakan ya, misalnya produk panel surya, kemudian pernah dikembangkan untuk menghemat energi listrik, kemudian ada pengawas pantai itu yang di laut itu ya, kemudian ada kincir angin dan beberapa produk teknologi lain. Namun persoalannya waktu itu sayang ya, belum dimaksimalkan penggunaannya. Dan kalau kita lihat hari ini memang belum menjadi concern dari pemerintah kita untuk menggarap teknologi entrepreneur di bidang teknologi. Garapan pemerintah, kalian bisa lihat ya, ada 5 fokus program kerja pemerintahan kita. Di antaranya ada infrastruktur, kemudian ada perampingan birokrasi, penyederhanaan peraturan. Nah, itu belum ada ya teknologi. Memang juga tidak bisa tidak bisa disalahkan juga, karena kita harus melihat kondisi dulu ya, kondisi masalah kita bagaimana, kita butuh apa nih, ada yang lebih penting dibanding teknologi, barangkali begitu ya. Pemerintah tentu sudah melakukan skala prioritas mana yang penting, tapi meskipun begitu pemerintah kita juga memberikan support ya terhadap perkembangan teknologi dengan memberikan misalnya ada beberapa bantuan dana di tahun 2021 kemarin. Siapapun yang terdampak corona misalnya, nah itu bisa mengajukan dana suntikan dana bantuan bagi wirausaha sebesar 7 juta misalnya untuk UKM. Nah, sebenarnya pesatnya bisnis berbasis teknologi di Indonesia ini nanti tentu akan berdampak positif ya terhadap perkembangan ekosistem perusahaan rintisan atau startup yang ada di Indonesia. Nah, ini mulai terlihat bahwa mulai terbuka nih beberapa peluang investasi, venture capital untuk perusahaan rintisan, kemudian ada inkubator nih ya, serta ada akselerator untuk pengembangan perusahaan rintisan. Menjamurnya acara-acara dan pelatihan mengenai teknologi, wirausaha di bidang teknologi, kemudian berkembangnya perusahaan rintisan di berbagai daerah, itu adalah contoh bahwa sudah mulai bergeliat ya, sudah mulai bergerak menuju ke arah yang lebih bagus ya untuk Indonesia. Baik, saya kira untuk pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Silakan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.